Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Putri Aijulita dengan NIM 12250320 374, kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang service design. Apa itu service design, proses-proses yang ada di service design, mengapa service design, dan tujuan service design. Oke, lanjut. Setelah sebuah organisasi menentukan strategi teknologi informasinya apa, yang ingin dikejarnya bagaimana, organisasi tersebut akan melakukan fase desain dan siklus hidup untuk menciptakan layanan yang baru. Dan setelah menciptakan layanan yang baru dan di-ACC kan, kemudian barulah organisasi tersebut memperkenalkan ke dalam lingkungan langsung supaya lebih efektif dan lebih efisien. Dan mengapa? Apa sih itu service design? Mengapa harus ada sebuah organisasi itu sebelum sebuah organisasi menentukan strategi teknologi informasinya tadi kan harus menggunakan layanan tersebut. Maka apa sih itu service design? Service design adalah tahapan di mana manajemen layanan IT mulai memastikan rencana-rencana layanan yang akan disediakan dalam service portofolio yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mendetailkannya ke sistem atau layanan dan proses-proses laporan dan dokumentasi. Dan selanjutnya ada service design itu ada proses-proses yang ada di dalam service design. Yang pertama itu adalah service katalog manajemen. Apa isi itu? Tujuan utama dari service katalog manajemen ini adalah memastikan dokumen ini dirancang, dikembangkan dan dikelola secara sistematis serta diperbaharui secara berkala. Service katalog ini berfungsi sebagai sumber informasi terpusat yang mencakup data lengkap dan akurat tentang setiap layanan yang aktif di organisasi. Jadi service katalog manajemen ini adalah sumber utama terpusatnya. Tadi kan diberikan harus yang lengkap dan akurat setiap layanan yang aktif dalam organisasi tersebut. Dan informasi seperti apa? Informasinya tuh seperti deskripsi layanan, cakupan fungsi, target pengguna, dan tingkat layanan yang disediakan. Selain itu, katalog ini juga mencakup status terkini dari setiap layanan. Misalnya, apakah layanan tersebut sedang dalam berjalan normal kah, dalam pemeliharaan kah, atau mengalami gangguan. Tidak hanya itu, ternyata service katalog ini juga mencatat hubungan dan ketergantungan antar layanan, sehingga interkoneksi teknis dan proses bisnis yang saling terkait, sehingga memudahkan pemahaman tentang dampak suatu perubahan atau gangguan pada layanan lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah service level agreement. Service level agreement ini mempunyai tujuan utama dari proses ini adalah menjamin bahwa setiap layanan yang diberikan telah sesuai dengan target atau standar yang telah disepakati dalam service level agreement. Proses ini memastikan bahwa layanan yang sedang berjalan maupun yang direncanakan di masa depan memenuhi kriteria kualitas waktu dan hasil yang telah ditetapkan. Dengan demikian, organisasi dapat memberikan layanan yang konsisten, dapat diandalkan, dan sesuai dengan harapan pengguna atau pemangku kepentingan. Selain itu, proses ini juga berperan dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan dari SLA. SLA tadi adalah Service Level Agreement yang mengambil langkah korektif untuk menjaga kualitas layanan. Oke, yang selanjutnya yang ketiga itu capacity management. Capacity management ini tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kapasitas layanan-layanan IT yang dimiliki dapat mengcover atau melayani kebutuhan pelanggan saat ini dan di masa depan. Capacity management ini menganalisis dan mempertimbangkan semua sumber daya resource yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan IT untuk kebutuhan bisnis,
untuk kebutuhan bisnis jangka pendek kah, menengah kah, dan jangka panjang. Dan yang selanjutnya itu design coordination. Apa sih tujuan utamanya? Tujuan utamanya adalah mengordinasikan semua aktivitas desain layanan untuk memastikan bahwa layanan, proses, dan solusi yang dirancang konsisten dengan kebutuhan bisnis. Jadi, design coordination ini adalah mengordinasikan semua aktivitasnya itu, apakah sesuai dengan layanannya yang telah disetujui dari organisasi tersebut, apakah sesuai dengan memastikan bahwa layanannya, prosesnya, solusinya, dan yang telah dirancang, apakah sesuai nih dengan kebutuhan bisnis dalam organisasi tersebut. Dan selanjutnya yaitu availability management. Apa sih tujuan utamanya? Tujuan utamanya adalah memastikan semua layanan-layanan IT yang diberikan tepat sesuai target pelayanan-pelayanan yang telah disediakan. Availability management ini bertanggung jawab memastikan semua IT infrastruktur, proses, tools, dan fungsi-fungsi manajemen dan lain-lain tepat sesuai target pelayanan-pelayanan yang disediakan. Selanjutnya itu IT Service Continuity Management, ITSCM. Tujuan dari proses ini adalah mendukung keberlangsungan bisnis dengan memastikan infrastruktur IT yang mengalami gangguan dapat diperbaiki tepat waktu, sehingga meminimalkan dampak terhadap operasional dan menjaga keadilan sistem. Yang selanjutnya itu compliance management, yaitu tujuan dari proses ini adalah memastikan bahwa semua desain layanan ini mematuhi regulasi, hukum, standarisasi industri, dan kebijakan organisasi yang berlaku. Selanjutnya itu information security management. Tujuan dari proses ini adalah memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi baik itu organisasi, data, dan layanan-layanan IT. Information security adalah mengamankan untuk kerahasiaan data-data dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu supply management. Tujuan dari proses ini adalah meminai supplier dan service yang mereka berikan untuk mendapatkan kualitas layanan IT yang sesuai dengan harga yang dikeluarkan. Selanjutnya, why service design? Mengapa sih desain layanan? Karena desain layanan atau service design yang baik akan memberikan berbagai manfaat bisnis seperti meningkatkan efisiensi operasional, memastikan layanan sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi tersebut. Hal ini juga membantu meminimalkan resiko yang terkait dengan implementasi layanan baru atau perubahan layanan, dan memastikan kualitasnya tetap terjaga serta meningkatkan kepuasan pengguna. Tujuan utama itu adalah meningkatkan kepuasan pengguna. Dengan manfaat tersebut, desain layanan menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan, perubahan, dan inovasi layanan. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan service design atau service layanan. Apa sih tujuannya? Tujuan dari service design ini ada 5. Yang pertama adalah untuk merancang layanan yang tidak hanya memuaskan tujuan bisnis dan pemangku kepentingan dalam hal kualitas, kemudahan penggunaan, kepatuhan, dan keamanan, tetapi juga meminimalkan total biaya kepemilikan. Ternyata tujuan service design ini bukan hanya untuk memuaskan tujuan bisnis dalam organisasi tersebut, tetapi juga adalah kemudahan penggunaan layanan yang telah diberikan oleh organisasi tersebut, dan keamanannya yang paling penting. Tapi bukan itu juga, ternyata meminimalkan total biaya kepemilikannya itu tujuan service desainnya juga. Dan yang selanjutnya adalah untuk merancang kebijakan, rencana, proses, arsitektur, dan kerangka kerja yang supaya lebih efisien dan efektif. Proses, arsitektur, dan kerangka kerja yang efisien dan efektif untuk mengolah layanan sepanjang siklus hidupnya. Dan yang ketiga yaitu adalah untuk mendukung transisi layanan dalam mengidentifikasi dan mengolah resiko yang terkait dengan memperkenalkan layanan baru atau layanan yang akan diubah. Jadi sebelum layanan baru ini akan dimunculkan, maka tujuan dari service design ini adalah bagaimana sih mengidentifikasi dan resiko dari
dari pelayanan yang baru atau layanan yang akan diubah. Dan yang keempat adalah merancang sistem pengukuran untuk menilai efisiensi dan efektivitas layanan desain dan hasil-hasilnya. Itu merancang bagaimana sih efisiensi dan efektivitas layanan baru ini yang akan diperkenalkan oleh organisasi tersebut, apakah sesuai nih dengan efisiensinya, apa efektivitasnya bagaimana. Dan yang terakhir adalah untuk berkontribusi pada peningkatan layanan yang berkesinambungan, peningkatan layanan berkelanjutan CSI, khususnya dengan merancang dalam fitur dan manfaat dan kemudian merespon terhadap peluang peningkatan yang diidentifikasi dari lingkungan operasional tersebut. Nah, itulah tujuan dari service design. Maka dari itu, saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.